Bapa yang baik, kami ucapkan syukur atas segala kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk kembali bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh senantiasa merasakan kehadiran-Mu bagi kehidupan kami. Kami boleh senantiasa Tuhan mendapat naungan daripada-Mu, dan juga terlebih kami membuka hati kami untuk belajar akan firman-Mu, dan perteguhkanlah iman kami dan kuatkanlah kami Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang ada saat ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan akan waktu yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang beracara di dalam persekutuan ini dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Bapa, urapilah hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan-Mu sendiri, karena Roh-Mu yang berbicara, dan kami boleh belajar dari kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu lah yang menguatkan, menghibur, dan menjawab setiap pergumulan kami. Terpujilah Bapa, terpujilah Allah, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom semua. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan. Ayo, hari ini saya mau ajak kita belajar sesuatu, apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah situasi yang ada. Tidak lain adalah untuk kita sama-sama belajar satu hal yang penting. Sesungguhnya peperangan kita bukanlah peperangan akan masalah, tapi peperangan itu mengenai peperangan akan kepribadian kita. Seringkali kita terjebak oleh karena masalah yang ada. Karena kenapa? Karena kita tidak memperhatikan pribadi kita. Karena kita tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya sudah Tuhan tanamkan di dalam firman-Nya, di dalam setiap hati kita. Nah, oleh sebab itu, mari saya ajak kita buka dulu firman Tuhan, Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua, saya bacakan. Di sana dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan ini juga disampaikan pada khotbah hari Minggu yang kemarin kita dengar. Dan hari ini saya diingatkan kembali saat saya mendengarkan firman itu, Tuhan mengingatkan kita begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ingat, setiap kehidupan kita yang sedang kita jalankan ini tidak terlepas daripada kehendak Tuhan. Namun, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita jalankan, seperti apa yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita ini Tuhan bermaksud untuk menguji, ya, untuk melihat siapa diri kita sesungguhnya sebagai pengikut yang mengatakan kita adalah orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Apa yang Tuhan uji dalam hal ini, yaitu di sana dikatakan adanya kerendahan hati kita, ya, adanya kerendahan hati kita. Dan juga Tuhan ingin melihat sebuah hal di dalam hati kita, yaitu iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Dia selama kita mengalami situasi yang ada? Sama seperti dengan kesaksian dari beberapa rekan yang ada tadi tentang kehilangan pekerjaan, tentang sebuah kondisi kehidupan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, namun di saat kita yang tidak bisa ini, apa yang harus kita perbuat? Nah, percayalah bahwa di saat kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kita saja sebagai orang tua, memelihara anak-anak kita aja, kita tidak pernah melepaskan kepedulian kita kepada mereka, apalagi terlebih ketika mereka dalam keadaan punya masalah. Perhatian kita akan double, perhatian atau kepedulian kita akan meningkat di tengah-tengah situasi itu. Nah, demikian juga Tuhan melakukannya pada kehidupan kita sekarang. Nah, oleh sebab itu, mari kita pelajari peperangan apa yang harus kita hadapi di tengah-tengah situasi tersebut, atau peperangan apa yang sedang kita hadapi. Pertama, kita buka dulu pada Roma 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus,
Saya bacakan firman-Nya, Roma 7, ya, bagi saudara-saudari yang memegang Alkitab bisa buka. Roma 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Di sana dikatakan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang ku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang ku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Nah, di sini kita diingatkan, disadari bahwa dalam kehidupan pribadi kita yang sudah mengikuti Tuhan, ada kehendak-kehendak yang masih muncul dari kedagingan kita. Ya, oleh sebab itu, ketika saudara dan saya menghadapi masalah, sesungguhnya yang kita hadapi bukan masalah itu, tapi adalah pribadi kita yang manusia daging ini. Seringkali kehendak kita inilah yang harus kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Banyak orang hari ini nggak bisa terima keadaan yang ada, lalu mempersalahkan Tuhan, menunjukkan bahwa kehendaknya saat ini sedang bertolak belakang, sedang berargumen dengan kehendak Allah. Hari ini, percayalah, kalau kita sebagai orang yang sedang menghadapi masalah, lalu kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan belajar dari masalah itu, saya percaya yang namanya kehendak manusia itu ada, tapi kembali setelah kita belajar firman Tuhan, kita mengenal apa yang menjadi rencana Tuhan, kita tahu akan apa yang menjadi maksud Tuhan, maka di dalam kerendahan hati kita, kita akan menguasai kehendak kita untuk tunduk kepada kehendaknya. Dengan demikian, kita tidak akan merasa sesuatu yang tidak nyaman lagi ketika ada di dalam masalah. Kenapa kita seringkali merasa tidak nyaman, kita seringkali merasa terganggu, kita bahkan seringkali terasa terkurung karena dalam masalah? Karena kita terlalu menomorsatukan kehendak kita untuk melawan masalah itu. Tapi sebaliknya, kalau kita mau belajar merendahkan hati kita untuk melepaskan kehendak kita, namun kita masuk sepenuhnya dalam kehendak Tuhan, maka saya percaya seperti tadi dikatakan Anna atau Riana mengatakan, di tengah-tengah masalah sekalipun kita punya kedamaian. Nah, disitulah menunjukkan ketika kita masuk dalam kehendak Tuhan, percayalah tidak pernah ada kehendak Tuhan yang buruk bagi hidup kita. Kehendak Tuhan itu selalu merupakan sebuah kehendak yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, seperti damai sejahtera itu. Mungkin kita tanpa sadari, sesungguhnya kita ini kalau kita punya pengalaman tentang kepompong menjadi kupu-kupu, ya, kita tahu kepompong itu tadinya bebas, tadinya dia adalah ulat yang bebas kemana-mana, dia boleh makan sepuasnya, dia boleh melakukan hal-hal sebagaimana dia mau, tapi suatu saat sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia harus masuk di dalam sebuah tahap yang namanya seperti kita dikurung di dalam kurungan kepompong itu. Nah, di situ ulat itu sudah nggak bisa kemana-mana. Di situ ulat itu sepertinya terpenjara. Sepertinya dia sudah tidak lagi bisa memakan sepuasnya seperti apa yang dia mau. Bahkan di dalam kondisi itu dia terkesan dia berpuasa demikian. Ya, tapi saudara dan saya bisa melihat, lalu setelah melewati masa itu, apa yang terjadi? Ulat yang tadinya kondisinya terlihatnya buruk, lemah, terlihatnya tidak ada kecantikan apapun, mengerikan, ditakuti, lalu dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Dia punya sayap yang luar biasa, dia bisa terbang bebas, ya, dia punya keindahan yang dikagumi, ya kan? Dia punya nilai perubahan, ya, dari seekor ulat menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Ya, inilah kita sesungguhnya. Kita ini sedang Tuhan uji, Tuhan bentuk,
di dalam situasi masalah yang ada, supaya kita menjadi kupu-kupu. Dari kepompong kita menjadi kupu-kupu. Nah, inilah sebuah hal yang indah. Saya sangat percaya setelah lepas dari semua kondisi isolasi ini, kita akan mengetahui sesungguhnya apa yang sudah menjadi rencana Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita masing-masing. Amin, saudara. Di sini kita belajar bahwa indahnya kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Oleh sebab itu, peperangan yang kita hadapi hari ini, jangan lihat kepada masalah, tapi lihatlah kepada pribadi kita. Karena itu yang Tuhan sedang uji, itulah yang sudah Tuhan didik, itulah yang Tuhan sedang bimbing. Yaitu apa? Pertama, kuasailah kehendakmu untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Dengan demikian, ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, percayalah, ya, damai sejahtera pasti ada pada hidupmu. Rasa syukur pasti selalu muncul dari mulut bibirmu. Sukacita selalu ada di dalam rasa perasaanmu. Itu yang Tuhan mau mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya, sekali lagi, peperanganmu bukan terhadap masalah. Karena kenapa? Masalah sesungguhnya sudah diperangi Tuhan. Ya, ketika dia ada dalam pelayanannya sampai dia mati di atas kayu salib, itu sudah dia perangi bagi hidup kita, dan sudah dia selesaikan di atas kayu salib, sehingga tidak ada lagi peperangan dunia yang perlu kita khawatirkan selain peperangan dalam diri kita. Ingat, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Namun ciptaan baru ini belum selesai, belum sempurna, masih dalam proses menuju kesempurnaan itu. Nah, di mana disitulah menjadi kewajiban kita untuk menjaga diri kita di dalam peperangan rohani ini. Dengan demikian, maka saya bilang terima kasih kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa bertemu, kita masih bisa lewat Zoom ini, lewat online ini, untuk YouTube lah, lewat Zoom lah, kita bisa sama-sama menikmati firman Tuhan, bahkan bisa saling menguatkan satu sama lain dan saling bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Dan di sini kita dibentuk semuanya. Nah, hal yang kedua yang perlu kita perangi lagi, kita lihat pada Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Kita sama-sama baca firman Tuhan di sini. Filipi 2 ayat yang kelima mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, hal yang kedua yang kita perangi di tengah-tengah masalah, sekali lagi bukan masalah itu, karena masalah itu sesungguhnya sudah Tuhan selesaikan. Hanya sekarang bagaimana pikiran dan perasaan kita ketika diizinkan Tuhan untuk memasuki situasi itu. Ini yang penting. Seringkali kita tidak mempersiapkan pikiran dan perasaan kita seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, seperti apa yang ada di dalam rencananya, seperti apa yang sudah Dia karuniakan, maka seringkali pikiran dan perasaan kita menjadi salah. Ada begitu banyak pikiran negatif kita yang muncul ketika kita ada dalam masalah. Melihat masalah itu buruk, lalu pikiran tambah semakin buruk, semakin kacau, perasaan juga semakin kacau. Padahal tidak semua masalah itu buruk. Sesungguhnya masalah itu diberikan kepada kita justru, ya, lewat masalah itu Tuhan sedang membangun kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berhikmat, orang yang bijak, orang yang mengenali kesalahan, orang yang mengetahui ketidakbenaran. Di situ merupakan suatu wadah di mana Tuhan sedang menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini kalau kita bisa memahami seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, menyuruh kita, memerintah kita, ayo taklukkan semua pikiranmu dan perasaanmu di dalam Kristus. Nah, dengan demikian engkau akan memahami dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu engkau tidak kecewa, lalu engkau tidak takut, engkau tidak khawatir, bahkan engkau tidak bimbang untuk menjalankannya. Kita tahu Tuhan Yesus sekalipun di tengah-tengah kondisi Dia harus menderita, tapi di situ kita belajar bagaimana Dia punya pikiran dan perasaannya terhadap janji Bapa, terhadap rencana Bapa, sehingga membuat Dia sanggup menderita untuk melakukan semua itu, membuat Dia berani masuk di dalam tanggungan itu, sehingga Dia tampil sebagai pemenang dan mengalahkan segalanya.
Demikian kita juga. Kita adalah pribadi yang sudah ada dalam Kristus. Kita sudah diberikan kuasa yang sedemikian rupa yang didapati oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Namun di sini kita tidak pernah bisa menjalankannya atau menggunakannya kalau selama ini pikiran dan perasaan kita tidak kita tundukkan atau kita tidak masukkan di dalam Kristus atau kebenaran firman itu. Bagaimana mungkin? Makanya seringkali ketika engkau punya pikiran dan perasaan yang tidak sama dengan firman Tuhan, engkau akan segera menolak firman itu. Ya, engkau akan merasa firman Tuhan tidak mempedulikan atau firman Tuhan tidak katakanlah tidak mensupport kita, tidak di pihak kita. Seumpama contoh, ketika kita sedang punya masalah dengan seseorang, kita marah, kita timbul rasa benci, lalu firman Tuhan kembali kepada kita untuk meminta kita punya hati yang lemah lembut, untuk kita menyadari semua itu, untuk belajar mengasihi, maka saat itu kita pasti tidak bisa melakukan kalau kita punya pikiran dan perasaan yang berbeda. Kita akan menolak, kita akan berprotes, kenapa harus saya disalahkan lagi? Toh yang jelas orang lain salah, kenapa yang harus saya lagi yang harus dipersalahkan atau mengorbankan diri dengan perasaan yang ada. Saya layak marah, saya layak benci karena orang lain melakukan kejahatan. Tapi ingat, Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, kalahkanlah semua kejahatan dengan kebaikan. Maka dengan itu engkau akan mengalami kemenangan yang sempurna. Saudara tidak bisa mengalahkan sebuah kejahatan dengan kejahatan. Dan tidak akan pernah saudara mengalami kemenangan. Karena kenapa? Kejahatan dan membalas kejahatan hanya tetap ada dalam kejahatan. Tidak pernah membuat kita keluar dari kejahatan itu. Betul? Hanya kebaikanlah dan kebenaranlah yang bisa menolong kita keluar dari sebuah kejahatan dan keluar dari sebuah ketidakbenaran. Dengan itulah kita bisa menang. Nah, oleh sebab itu, mari hari ini kita belajar untuk apa? Kuasailah pikiran kita dan perasaan kita ada di dalam Kristus. Ingat, kita adalah pribadi yang di dalam Kristus. Kita harus hidup seperti Kristus hidup, tidak lagi diri kita. Maka tadi pertama kali kita diingatkan untuk menguasai kehendak kita dulu, supaya kita bisa tunduk pada kehendak Allah. Maka dengan demikian, di dalam kehendak hati kita yang demikian, karena hati kita demikian, maka akan timbul dari hati itu sebuah pikiran dan perasaan yang benar. Firman Tuhan pun seringkali mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan apa yang ada di dalam kehendak atau hati kita. Seringkali dari hati itu timbul pikiran yang jahat, pikiran yang buruk. Oleh sebab itu, hati kita harus dibersihkan dulu dengan firman Tuhan. Dengan kita ikatkan dia dengan firman Tuhan, tundukkan dia dengan firman Tuhan, maka saya percaya hati yang demikian akan mengeluarkan semua pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Dengan pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, engkau akan dituntun memasuki kemenangan yang sempurna. Seperti tadi saya contohkan, engkau akan bisa menjadi orang yang lepas dari belenggu, bukan cuma belenggu dosa, tapi belenggu kepahitan, belenggu kesedihan, belenggu kekecewaan, amarah terhadap sesuatu persoalan yang di luar kita. Saudara, bagaimana bisa menjadi kupu-kupu yang nantinya keluar dari kepompong itu? Demikian kita belajar. Jadilah nanti pribadi yang indah di mata Tuhan, sekalipun juga di mata manusia lain. Dan di situ kita melihat ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, seperti kupu-kupu memiliki warna-warni yang indah, kedua sayapnya yang indah. Itulah kita. Nah, kita belajar hari ini. Jangan lagi kita memerangi masalah dengan sesuatu yang sebenarnya kita sendiri tidak siap. Persiapkan diri kita, perjuangan itu hanya pada dirimu. Seringkali kita tahu dan sadar peperangan kita, musuh kita yang paling berat itu adalah diri kita. Bukan orang lain, bukan hal-hal yang di luar kita, diri kita. Dan selalu saya ingatkan, untuk sesuatu berubah, kita harus berubah dulu. For things to change, we must change first. Itu satu ungkapan yang indah yang harus kita pelajari. Kalau hari ini aku ingin melihat suasana rumah tanggaku indah, maka keindahan itu harus dimunculkan dari saya dulu. Saya tidak menuntut orang lain dulu, tapi dari diri saya dulu.
Dengan demikian, engkau sudah memulai atau mengawali sesuatu yang baik, dan sesuatu yang engkau mulai dan engkau awali itu akan diteladani oleh orang lain di dalam keluarga kita, maka percayalah semua menjadi baik. Betul? Sama juga Tuhan katakan kepada kita, kalau ada satu orang bertobat, maka seluruh keluarga pun akan dimenangkan. Maka kita sebagai orang yang bertobat dalam keluarga kita, yang kita rindukan mereka pun dimenangkan. Dari kitalah kita harus menunjukkan itu. Ada perubahan-perubahan, ada karakter-karakter Kristus yang timbul, yang mereka lihat, yang mereka rasakan, sehingga membuat mereka semua ya menjadikan kita sebagai contoh. Ya, dan mereka pun mengikuti cara hidup kita, dan akhirnya mereka pun semua hidup dalam pertobatan. Bagaimana mungkin mereka bisa bertobat hanya dengan cara kita mengkhotbahkan mereka, hanya dengan cara kita memaksakan firman Tuhan bagi mereka, tapi hidup kita tidak pernah menjadi contoh bagi mereka, tidak pernah melakukan sesuatu yang baik yang mereka rasakan seperti apa yang dikatakan firman itu, maka itu menjadi sia-sia. Itu menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Dengan demikian kita jadi sadar, untuk memenangkan jiwa orang lain itu tidaklah kita memerangi pikiran atau perasaan mereka, tapi cukup dengan kita memunculkan diri kita sebagaimana firman Tuhan itu mau, sehingga dari situlah ya kuasa Tuhan mengalir untuk menghancurkan kekerasan hati orang lain, untuk menghancurkan pikiran-pikiran bodoh orang lain, untuk menguasai perasaan mereka, supaya mereka pun ya mau belajar sesuatu yang benar bagi diri mereka. Betul? Kita nggak bisa kok mengubah hati orang lain, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang lain. Tapi Tuhan memakai kita semua sebagai orang-orang yang sudah ada di dalamnya. Dengan demikian kita bisa mengubah mereka tanpa kita sadari, tanpa sesuatu motivasi dari kita. Tapi semua itu kita lakukan karena kebenaran. Maka hari ini percayalah, sekalipun masalahmu sulit, sekalipun engkau menghadapi sebuah kehilangan pekerjaan, sekalipun engkau menghadapi suasana hubungan yang tidak baik, tapi dimulai dari perasaan dan pikiranmu baik, yang positif dan benar, maka nanti engkau akan melihat hasil yang baik dan benar, hasil yang menang bagi hidup saudara dan saya. Amin. Dan hal yang ketiga kita lihat Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan demikian kepada kita. Hal yang ketiga yang tidak kalah penting dengan hal-hal sebelumnya, ini dinyatakan dalam firman-Nya, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita mengenal ataupun mengetahui keberadaan iman kita. Hal yang ketiga yang kita perangi adalah keyakinan kita di dalam Tuhan. Memerangi keyakinan kita dalam Tuhan itu maksudnya adalah apa? Memperteguh, memperkuat iman kita di dalam Tuhan itu sendiri. Sudah begitu banyak firman Tuhan yang kau dengar, tapi kalau engkau cuma mendengar namun tidak engkau mengikutinya, tidak engkau merenungkan dalam arti engkau mengakuinya, tidak engkau aplikasikan dalam hidupmu, maka imanmu yang tadinya timbul itu tidak akan menjadi iman yang kuat, karena iman itu perlu berbarengan dengan perlakuan akan firman itu dengan baik. Maka setiap orang tadi dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yaitu di dalam apa? Di dalam Injil yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Di sini kita selalu mengakui bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Kita percaya ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Namun, pertanyaannya, sudahkah engkau hidup seperti apa yang kau imani? Kalau engkau sudah mengimani itu dan kau hidup di dalam imanmu itu, maka percayalah, oleh karena imanmu lah, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Tapi kalau kita belum melakukan seperti apa yang kita imani, bagaimana mungkin kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib itu? Itu akan menjadi sesuatu yang mustahil, bukan?
Karena kita masih hidup sebagai manusia kita sendiri. Kita belum hidup di dalam Kristus itu. Dengan kita hidup di dalam Kristus itu perlu iman untuk berjalan bersama dengan Dia. Nah, setelah kita dengan iman berjalan dengan Dia, maka kita akan mengalami semua kuasa yang tidak mustahil yang datangnya pada Dia. Itulah prinsipnya. Kalau kita hari ini hidup dalam iman, sekalipun masalahmu sulit, sekalipun masalahmu begitu buruknya, sekalipun engkau lemah, ada kuasa Tuhan yang membelamu, ada kuasa Tuhan yang menolongmu, karena engkau ada di dalam kuasa Dia. Amin. Engkau tidak sendiri lagi. Ketika engkau beriman, engkau berjalan dalam iman, engkau memperhatikan firman, engkau sedang mempersenjatakan dirimu dengan kuasa Tuhan. Engkau sedang memakai kuasa anugerah Tuhan itu untuk mengalahkan semua masalah di depan kita. Maka saya katakan sekali lagi, bukan lagi masalah yang harus engkau khawatirkan, tapi justru yang harus engkau khawatirkan adalah sudahkah aku beriman seperti apa yang seharusnya. Apakah aku hanya cuma mengakui punya iman, tapi sesungguhnya kosong, sesungguhnya itu tidak hidup dalam diriku. Tapi kalau aku mengakui dan aku hidup seperti apa yang aku akui, maka aku akan mengalaminya. Ingat, ada begitu banyak kisah kesembuhan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang percaya tanpa ditumpangi tangan oleh Tuhan, namun oleh karena iman mereka. Betapa luar biasanya iman itu untuk menerima kuasa Tuhan yang tanpa kita memaksa Tuhan bekerja, tapi Tuhan kuasa itu bisa kita tarik begitu saja. Saudara masih ingat dengan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun? Apa yang dia katakan? Sekali aku menjamah jubah Yesus, aku sembuh. Maka saat itu dia merangkak dan dia meraih dengan berusaha sepenuhnya. Dia ambil dan pegang jubah Yesus, maka saat itu juga dia sembuh. Dan lihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kaget, merasa ada orang yang sepertinya mencuri, menarik kuasanya tanpa dia perintahkan. Ketika dia melihat ternyata ada seorang wanita yang begitu beriman, dengan kesembuhan di dalam Kristus dia mengalaminya. Begitu juga ada seorang perwira yang meminta Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan ke rumahmu untuk mendoakan dan menyembuhkan hambamu. Apa yang dia katakan? Perwira itu mengatakan, tidak Tuhan, aku tidak layak. Rumahku tidak layak sesungguhnya untuk menerimamu. Tapi cukuplah dengan engkau memberitakan demikian, maka hambaku akan sembuh. Saat itu Tuhan Yesus katakan, hambamu sembuh sesuai dengan imanmu. Maka terjadilah kesembuhan bagi hambanya karena imannya. Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, mari kuatkan iman kita di tengah-tengah situasi yang ada, karena kuasa Tuhan sudah diberikan kepada kita. Tinggal engkau pakai kuasa Tuhan itu sesuai dengan imanmu yang benar, maka terjadilah kuasa Tuhan untuk melepaskanmu, terjadilah kuasa Tuhan untuk memulihkanmu, terjadilah kuasa Tuhan untuk menolongmu, bahkan terjadilah kuasa Tuhan untuk memperbarui seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Nah, oleh sebab itu mari kita tutup dengan satu firman Tuhan pada Ibrani 3 ayat yang ke-7. Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14 sesungguhnya cukup panjang 7 ayat ini, tapi patut sekali untuk kita pelajari, kita dengar. Di sini dikatakan begini. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, ini penting. Jangan kita mendengar firman Tuhan dengan kita mengeraskan hati, karena kita sedang punya situasi, perasaan, dan pikiran yang geram, yang saat ini sedang kecewa, yang sedang marah dalam situasi ujian yang kita hadapi. Seperti dikatakan pada waktu pencobaan di padang gurun. Yang sebagaimana sudah diingatkan, sudah ada contohnya di dalam Alkitab, dikatakan di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Sekarang diingatkan kepada kita, apakah kita tidak pernah melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita? Kita sudah banyak menyaksikan begitu banyak perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Lalu kemana kesaksian kita ini?
Apakah sebegitu keluar dari mulut kita lalu kita lupakan dan hilang? Atau hanya dalam masa 1 minggu ketika kita mengalami, kita bersaksi, lalu itu terus menguatkan iman kita? Atau masih sampai hari ini kau memegangnya sebagai prinsip imanmu berjalan dengan Kristus? Kalau dulu Tuhan menolongku, hari ini ke depan pun Tuhan tetap, Tuhan yang sama akan menolong aku dalam segala kesusahannya. Tidak peduli kesusahan itu, ya, dengan model, dengan apapun bentuknya, dengan tingkat penderitaan yang bagaimana, aku tetap percaya bahwa Tuhanku bersama dengan aku. Tuhanku sanggup menyelesaikannya. Itulah iman yang teguh, itulah iman yang sejati. Dan ayat yang ke-10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Nah, jangan memiliki hati yang sesat. Bagaimana kita tidak memiliki hati yang sesat? Sudah diajarkan. Pertama, kuasailah kehendakmu, tundukkanlah kehendakmu kepada kehendak Bapa. Kedua, kuasailah pikiran dan perasaanmu untuk selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, dan perteguhkanlah imanmu di dalam Kristus. Itu 3 hal yang kita pelajari ini untuk membuat hati kita tidak menjadi sesat. Ingat, tipu daya iblis itu gampang merasuki pikiran dan perasaan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi yang buruk, di tengah-tengah masalah-masalah yang kita derita. Itu sangat gampang. Karena ingat, kita masih manusia kedagingan. Yang dimana roh ini masih lemah, yang harus kita selalu perhatikan. Makanya kita katakan, hari ini peperangan bukan terhadap masalah, tapi peperangan terhadap diri kita sendiri. Nah, dengan demikian, dilihat kembali pada ayat yang ke-11, ada sumpah Allah dalam murkanya, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sangat menyayangkan kalau kita sebagai orang yang sudah percaya dari awal, tapi karena kita tidak setia atau karena kita tidak menjalankan sebuah ujian dengan benar, maka ada kesia-siaan yang sedang kita jalankan. Kesia-siaan kalau bisa kita ulangi masih mending, tapi kalau kesia-siaannya sudah tidak ada lagi pengulangannya, dalam hal ini untuk masuk dalam kerajaan sorga, bagaimana penyesalan kita? Tentu semuanya tidak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu mulai sekarang, dalam hal apapun kita mau belajar untuk membangun pribadi kita yang kuat, yang benar di hadapan Tuhan. Maka dengan demikianlah engkau sudah melembutkan hatimu, engkau selalu membuka hatimu untuk menerima pelajaran dari Tuhan. Saya lanjutkan lagi, ada ayat berikutnya. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Hati yang jahat ini adalah bukan sesuatu hati yang selalu kita katakan berdosa, itu memang hati yang jahat. Dan apa itu dosa? Dosa itu adalah sesuatu kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu jelas dosa. Nah, oleh sebab itu jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Kalau hari ini kita menjaga dengan baik, kita penuhi dengan firman Tuhan, kita tundukkan hati kita selalu dengan firman Tuhan, maka saya percaya dari situlah terpancar kehidupan yang selalu yang menyinari kehidupanmu, yang selalu memberikan penerangan bagi hidupmu, sehingga engkau bisa hidup dengan benar dan engkau bisa hidup di dalam kemenangan. Dan di situ dikatakan, jangan sampai kita murtad, artinya jangan sampai kita beralih keluar dari jalan Tuhan oleh karena kita tidak lagi menjaga diri dengan baik, sehingga kita sepertinya dengan tanpa sadar ataupun kita dengan sadar kita keluar dari semuanya itu. Hari ini di mana kita sudah tidak bisa beribadah secara korporasi bersama-sama di dalam satu gedung, di satu tempat, ini bisa sangat mengoreksi rohani kita. Oleh sebab itu kita semua, saya dorongkan kita semua hati-hati di dalam menjaga kerohanian kita. Sekalipun engkau menonton khotbah dalam YouTube, ibadah minggu yang kita rekam setiap minggu, belajarlah dengan hati yang sungguh-sungguh, aku mau ibadah, bukan cuma sekedar nonton. Ya, saudara tahu, setelah saya melakukan pengecekan, ya, ini saya tidak mengatakan di dalam kitab, tapi ini terjadi dalam kondisi rohani gereja saat ini. Yaitu apa? Ketika saudara bisa coba melihat masuk ke dalam satu khotbah rekaman, lalu saudara melihat di situ, kelihatan banyak orang view, tapi nyatanya
Orang yang view itu tidak semuanya mengikuti firman itu sampai selesai. Sangat-sangat mengkhawatirkan karena yang melihat itu durasinya dikatakan rata-rata cuma 10 menit. Bayangkan 10 menit khotbah yang dihasilkan 40 menit, didengar 10 menit, apa yang didengarkan? Jangan-jangan cuma doa pembuka, lagu pujian, selesai, firman nggak didengarkan. Atau jangan-jangan kebanyakan bahkan kita lihat mereka itu masuk justru di tengah-tengah khotbah itu atau di akhir khotbah itu hampir selesai, mendekati menit ke-50. Itu adalah waktu orang sudah berdoa berkat. Seringkali kita juga menyepelekan rekaman khotbah ibadah, lalu kita merasakan itu bukan ibadah, itu tidak perlu kita jalankan sebagaimana ibadah yang ada. Saudara sudah dibantu aja saudara tidak melakukan dengan baik, apalagi tidak dibantu. Apakah saudara bisa melakukan ibadah sendiri tanpa dibantu, tanpa didukung? Sekarang mumpung teknologi begitu rupa bagusnya bisa kita pakai untuk saling menguatkan dalam ibadah kita dengan Tuhan. Pakailah itu dengan baik dan engkau akan menerima berkatnya dengan luar biasa. Amin saudara. Kita lihat ayat yang terakhir. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, kita sudah diingatkan, kita sudah menerima apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus bagi kita. Pertahankanlah itu sampai akhirnya imanmu yang membuktikan engkau layak diterima di sisi Tuhan. Engkau layak menerima akan keselamatan kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan memberi berkatnya luar biasa untuk kita semua. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Selamat menikmati hari hidup bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Sungguh Bapa, Engkau kembali mengingatkan kepada kami sebagai pribadi-pribadi di dalam Engkau. Sesungguhnya di dalam menghadapi situasi, kondisi apapun, peperangan kami bukan lagi kepada masalah yang ada, tapi peperangan kami justru dalam diri kami masing-masing, di mana kami harus mengalahkan kehendak kami di dalam kehendak-Mu, di mana kami harus menguasai pikiran kami, perasaan kami di dalam kebenaran, di mana kami pun harus menguatkan iman kami untuk selalu teguh dan percaya kepada Engkau, sehingga segala janji-Mu Tuhan dapat kami alami, sehingga segala ketidakmustahilan-Mu dapat terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi-Mu. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu saat ini berdoa untuk seluruh pendengar yang ada, untuk setiap rekan-rekan yang ada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya sesungguhnya masalah, kesusahan, penderitaan sekalipun, sesungguhnya semuanya sudah Engkau atasi, sudah Engkau kalahkan. Hanya saja Tuhan janji untuk penggenapannya itu tergantung bagaimana kami mensikapi, bagaimana kami memerangi pribadi kami, bagaimana kami menjadikan diri kami yang siap untuk menerima janji-Mu. Oleh sebab itu Bapa, sertailah kami senantiasa di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga semuanya itu akan membuat kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati setiap orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami memohon dan membelas kasih-Mu, kiranya Tuhan menjamah mereka di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus, di dalam kuasa darah-Mu. Engkau menjamah mereka dan Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang saat ini mempunyai pergumulan di dalam pekerjaan, mari Tuhan kami percaya Engkau juga yang sanggup menyediakan yang terbaik bagi mereka. Engkau sanggup membukakan pintu berkat-Mu bagi kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam masalah keluarga, kami percaya Tuhan hadirat-Mu turun untuk mereka dan Engkau memperdamaikan mereka satu sama lain, dan hidup rumah tangga mereka kembali menjadi rumah tangga yang indah dan harmonis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa akan semua firman yang sudah kami terima. Dan saat ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Bapa, dan saat ini tangan Tuhan yang penuh kuasa akan ditumpangkan bagi kita semua, dan kembali
kembali kita semua akan menerima kelimpahan kasih, kuasa, dan berkat dari surgawi untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua untuk membawa setiap pribadi kita bersama dengan seluruh keluarga kita kembali ke dalam kerajaan surga yang kekal untuk berjumpa dengan Bapa yang mulia. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan.